Dia bilang mau meluruskan sesuatu. Aku sempat ragu-ragu sih sebenarnya, karena kan anak ini juga baru masih 11 tahun menuju 12 tahun ya, apakah layak atau enggak bilangnya. Tapi dia yang sangat ingin bercerita sih, sangat ingin berikan testimoni, dan testimoninya itu dia bilang mudah-mudahan bisa lebih membuat dua sisi, dan aku pikir dua sisi itu juga baik ya. Makanya aku aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom, aku bilang kan. Apakah ada papa, aku bilang ada papa di situ, tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja, aku bilang yang penting tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya, aku bilang kan kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti, aku bilang kan, apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-Yi ya namanya, Shan-Yi ya. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga gitu. Ngobrolin apa kalau boleh tahu? Kan ditanya, aku juga berkesempatan tanya untuk apakah Tisha Ernie itu benar-benar mistressnya, apakah memang ada perselingkuhan di sana. Ada banyak sih yang diobrolin, mungkin nonton di podcast aja ya. Tapi aku pandanganku secara pribadi ya aku tahu lah kalau di Indonesia kan segala sesuatu kalau sudah berselingkuh itu sudah pasti salah ya, apalagi netizen sudah berpihak ya, netizen kan maha benar ya. Aku nggak nyalain juga sih. Kalau menurutku dua-duanya punya porsi salah dan punya porsi benar. Aku mencoba bijaksana ya, aku mencoba lebih bijaksana karena ini kan urusan keluarga orang lain sebenarnya ya. Aku sebagai host kan cuma memberikan media, memberikan ruangan untuk mereka berbicara saja ya. Kalau aku ngelihat dua-duanya ada porsi salah dan porsi benarnya. Kalau dari segi laki-laki ya bagaimanapun juga berselingkuh atau cheating itu ya tidak dibenarkan, itu juga salah sih. Tapi di satu sisi juga mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan rata-rata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya. Si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak, sehingga kayak melindungi anak-anaknya, ngajak anak-anaknya pergi. Jadi kayak dua-duanya punya pandangan salahnya dan dua-duanya punya pandangan benernya di sisi masing-masing. Di satu sisi mungkin ayahnya ngelihat anaknya sering dipukulin, tidak diurus dengan baik, semakin lama kelakuannya semakin tidak baik, ya ada ketakutan sehingga kayak menjauhkan dari ibunya. Si ibunya juga kan mungkin ada yang kasar, aku seperti ini mungkin ya, aku seperti ini tuh karena kelakuanmu loh, kayak gitu. Kalau kita mau bijaksana kan gitu kan. Jadi dua-duanya tuh ada ya ada plus minusnya gitu kan. Kita sebagai netizen, aku berharap kalian semuanya itu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berpihak pada satu sisi, kita anggap nih ya dengan segala keterlukaannya itu kita anggap mereka seperti yang netizen inginkan. Kan yang kita lindungin sini kan bukan hanya hati seorang istri ya, tapi juga anak-anak ya. Itu juga penting sih, anak-anak ya. Maka concernku tuh semuanya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak aku menayangkan video tapi netizen membuli anak-anak. Kan menurutku kalian nggak lebih baik loh. Ya, ketika kalian belain si emaknya tapi kalian membuli si anaknya, itu kalian nggak baik sih menurutku kayak gitu. Kan kita harus mendengarkan dua pihak. Ya, mungkin dua-duanya punya alasan. Si anaknya juga ngerasa kesel juga kan karena ada alasannya. Jadi aku nggak menyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Aku juga berharap keduanya bisa duduk sama-sama sih menurutku. Bisa duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini sama-sama, karena apapun yang dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Dok, ada melihat sama Bu Aminya nggak? Udah kontak Bu Aminya, istri dari Bu Aiden Wong itu udah kontak, maksudnya dokter udah coba menghubungi untuk podcast bareng dokter gitu. Belum ya, aku juga nggak mau. Kan ada yang komentar, dok kenapa nggak waktu di Zoom masukkan juga Ibu Ami ya? Aku nggak mau jadi adu domba ya, jadinya ribut ya. Aku serba salah sih. Netizen kan maha benar, sudah aku bilang ya, aku kan maha salah ya. Jadi kalau cuma ditayangkan anaknya, dan bayangkan ya kalau aku tayangkan Eden Wongnya nanti katanya
memihak. Kalau aku menayangkan anaknya dan Eden Wongnya, ada yang bilang kok dikasih panggung anak-anak. Salah semua. Aku masukkan Amy-nya di situ, katanya adu domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Balik lagi aku menghimbau kalian semuanya untuk kita ngelihat deh dua sisi ini sama-sama kayak gitu punya. Toh mereka bercerai, mereka balik lagi, mereka keluarganya anaknya ikut siapa, kita tuh nggak diuntungkan sama sekali loh. Kita jangan terbawa emosi berlebihan gitu kan. Sekali lagi kita harus melihat dulu yang mana yang prioritasnya. Menurutku prioritas nomor 1 ya anak-anak sih. Kan kalian pengennya anak-anak dong, kesian anak-anak yang bayi tidak disusui ibunya. Tapi kalau misalnya yang sampai ke tangan mana dan ujung-ujungnya lebih terlantar kan juga nggak lebih baik dong. Karena tujuan kita tuh bukan ada di 1-2 orang, tapi anak itu dirawat dengan baik. Tujuan kita kan ada di sana gitu kan. Makanya kayak aku justru pengen, dan ketika kalian memihak sesuatu itu nggak akan menyelesaikan masalah mereka berdua sih menurutku. Jadi saranku untuk mereka berdua ya juga duduklah sama-sama, selesaikan sama-sama. Kalau memang bercerai silakan bercerai di court dan putuskan anak-anak yang terbaik bagaimana. Tapi dokter sendiri lihat ada kejanggalan nggak sih antara statement dari anaknya dan juga sang ibu gitu? Sejujurnya aku tidak ya, karena yang aku sendiri ya kan, sekali lagi aku bilang netizen ini suka seuzon ya, bisa jadi apa yang dikatakan netizen juga benar, bisa jadi ya. Jadi anak-anaknya baca skrip ya, menurutku selagi aku lihat kamera kayak ini juga kan aku nggak pernah satu kamera ya, kita kan ngelihatnya memang kanan kiri, dan kalau di zoom itu juga kita nggak pernah lihat kayak gini ke kamera ya, selalu mata kita memang kemana ke situ ya. Aku berpositif thinking sih, aku tidak mau suuzon sih, karena kan anaknya yang menghubungin aku dan anaknya sendiri yang pengen ngomong, dan pertanyaan aku juga bukan pertanyaan yang scripted kayak gitu, jadi dan aku bisa merubah kapanpun pertanyaanku kan. Jadi beliau menjawab dengan baik bahkan ya menurutku ya. Paling enggak itu yang dirasakan anaknya. Paling enggak ya, apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu.